Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita telah melihat peranan Roh Kudus di dalam gereja. Kemudian peranan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen masing-masing. Sekarang pertanyaannya, bagi kita yang hidup pada zaman ini, bagaimana? Mungkinkah kita boleh mengalami atau dapat mengalami kehadiran Roh Kudus, boleh mengalami kuasanya, sehingga hidup kita pun dapat diperbaharui, diubah seperti orang-orang Kristen dahulu itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca kitab suci dengan baik, maka kita akan tahu bahwa rencana Tuhan tentang Roh Kudus itu bukan hanya untuk orang-orang Kristen pertama, tetapi juga untuk kita yang hidup sekarang ini. Juga dewasa ini, Roh Kudus terbuka untuk kita, dan itu juga dimaksudkan untuk kita sekarang yang hidup sekarang ini, untuk saudara dan untuk saya. Kita semua sebenarnya ditawari Tuhan, maukah engkau juga mengalami kuasa Roh Kudus itu? Lalu saudara, sekarang pertanyaan secara konkret, bagaimana caranya saya bisa mengalami kuasa Roh Kudus itu? Syaratnya ialah pertama, kita harus betul-betul bertobat dalam hidup kita. Kita harus betul-betul bertobat. Kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kita menjauhkan segala kejahatan, berpaling kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kita harus betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Artinya betul mengundang Yesus masuk dalam diri kita, menjadikan Dia pusat hidup kita, seperti sudah kita lihat itu. Jadi Yesus menjadi pusat hidup kita, dan barulah kemudian setelah itu kita bisa bersama-sama mohon, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Nya atas kita. Saudara-saudara yang terkasih, secara teoritis masing-masing dapat berdoa mohon pencurahan Roh itu supaya hidupnya diperbaharui oleh Roh Kudus. Tetapi dalam kenyataannya seringkali karena entah karena orang kurang tahu atau kurang siap, tidak tahu caranya bagaimana, maka biasanya pengalaman Roh Kudus itu dialami orang dalam konteks suatu komunitas, dalam konteks misalnya dalam suatu retret. Dan kami di situ juga menyelenggarakan retret awal, di mana kami mempersiapkan orang-orang supaya akhirnya dapat menerima pencurahan Roh Kudus itu. Karena dengan mengalami bahwa Roh Kudus betul hadir, Roh Kudus betul-betul menjiwai kita, hidup kita akan menjadi lain, saudara.